Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Pak Dudu. Perkenalkan nama saya Kalista Aurelia Ferrykusuma dengan NIM 24104140008 dari program studi Sains Informasi kelas A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil lanjutan dari milestone 1 yaitu milestone 2 yang berisi mulai dari customer persona hingga competition analysis. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai ide bisnis yang saya buat. Ide bisnis saya adalah Choco Fruit yang bergerak di bidang F&B. Choco Fruit merupakan dessert sehat yang berisi potongan buah-buahan segar seperti stroberi, anggur, pisang, dan juga jeruk. Disajikan dalam satu cup yang menarik. Produk ini memiliki dua varian topping saus. Yang pertama varian manis menggunakan lelehan dark coklat rendah gula, dan varian yang kedua yaitu varian sehat menggunakan siraman yogurt. Selain itu, tersedia juga pilihan topping seperti Oreo crumble dan granola crumble. Baik, izinkan saya slide terlebih dahulu. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan salah satu customer persona dari produk Choco Fruit. Sebelum masuk ke detailnya, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa apa sih itu customer persona. Customer persona adalah gambaran customer atau karakter customer ideal yang dituju berdasarkan data dan pengamatan. Tujuannya supaya Choco Fruit bisa menyesuaikan produk, promosi, dan distribusi dengan lebih tepat. Di sini, customer persona Choco Fruit bernama Kanaya Felicita Perdana. Umurnya 19 tahun dan saat ini sebagai mahasiswa di UPN Veteran Jakarta semester 4. Kanaya ini tinggal di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta, lebih tepatnya di Jalan Raya Gandul, Jakarta Selatan. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bio yang lebih lengkap dari Kanaya. Kanaya adalah mahasiswi semester 4 yang sibuk kuliah dan organisasi. Ia suka membeli dessert di sela-sela jadwal padatnya, terutama jika tampilan dan kemasan atau produknya ini menarik. Ia sering melihat dessert viral dari luar negeri melalui media sosialnya dan berharap ada yang menjualnya di kampus atau di sekitar kampus ataupun di sekitar tempat tinggalnya dengan harga yang masih masuk akal. Selanjutnya masuk ke bagian goals. Tujuan Kanaya di sini lebih tepatnya ada dua tujuan. Yang pertama ini ia ingin menikmati dessert yang sehat, segar, enak, dan tidak jauh dari tempat tinggal maupun kampusnya. Yang kedua, mencari makanan yang menarik untuk difoto dan diposting di media sosial. Pada bagian frustrations, yang pertama ini karena itu punya beberapa kendala ya dalam menghadapi atau dalam memilih dessert yang ada, yaitu jarang menemukan dessert sehat yang bisa dibeli dengan cepat di dekat rumahnya. Selanjutnya, dessert viral seperti Choco Fruit itu susah dicari dan kalaupun ada itu tuh mahal dan jauh. Baik, kita ke slide berikutnya yaitu slide value proposition canvas. Selanjutnya nih saya akan menjelaskan mengenai value proposition canvas dari produk Choco Fruit. Di sini kita akan melihat nih kecocokan antara kebutuhan dan keinginan customer dengan apa yang ditawarkan oleh produk Choco Fruit ini sendiri. Pada bagian yang sebelah kanan, warna kuning, customer profile. Yang pertama itu mungkin saya bisa menjelaskan mengenai jobs. Apa yang biasanya dilakukan pelanggan atau customer saat menghadapi masalah. I would want. Yang pertama ini, saat mereka tuh lapar ringan di siang hari. Mereka tuh mencari dessert tapi yang nggak bikin enak. Yang kedua, mereka ingin dessert yang praktis dan bisa langsung dimakan tanpa ribet. Dan yang ketiga, mahasiswa ini ingin dessert yang bisa dibeli sambil nunggu kelas ataupun sambil rapat. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pain, masalah atau kesulitan customer. Apa yang paling membuat customer tidak nyaman saat menghadapi masalah? I would hate it if yang pertama, mereka tuh tidak suka beli online dengan ongkir yang mahal. Mereka juga sering kecewa karena dessert sehat ini susah ditemukan di sekitar kampus. Dan yang ketiga, sebel ataupun kesal karena produk serupa di mall tuh harganya lebih mahal dan bikin kantong kosong. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai gains. Apa yang membuat pelanggan senang? I would love it if
Yang pertama, mereka tuh senang kalau bisa menikmati dessert sehat dengan harga yang terjangkau. Mereka juga sangat senang jika tampilannya tuh estetik dan cocok diposting di media sosial. Dan yang ketiga, mereka tuh suka jika bisa beli dengan mudah dan tanpa harus pergi jauh ataupun antre yang sangat panjang. Lanjut ke bagian yang sebelah kiri, bagian yang warna hijau. Mungkin pertama saya akan menjelaskan tentang produk or service. Chocofruit adalah dessert sehat yang berisi buah-buahan seperti stroberi, anggur, pisang, dan jeruk di dalam satu cup yang menarik dengan dua varian topping saus, varian manis menggunakan lelehan coklat, sedangkan varian sehat menggunakan siraman yogurt. Selain itu juga terdapat topping crumbs, Oreo, dan granola. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai painkillers. Which features of your offering relieve the customer's pains? Fitur apa sih dari produk kamu yang bisa mengurangi masalah pelanggan? Yang pertama ini, customer tuh tidak perlu lagi pergi ke mall. Bisa dibeli di kampus atau sekitarnya. Harganya juga jauh lebih ramah di kantong dibanding produk sejenis. Bisa dipesan lewat DM Instagram atau WhatsApp, atau bisa juga ambil langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gain creators. What do you offer that makes customer happy? Apa sih yang kamu tawarkan untuk membuat pelanggan tuh merasa senang? Yang pertama tuh tentunya visual, kemasannya lucu dan estetik, cocok buat dipamerkan di media sosial. Yang kedua, rasanya yang manis. Dari dark coklat ini nggak bikin enak, karena memang coklat yang kita pakai itu dark coklat, rendah gula juga. Dan yang ketiga, ada dua varian topping, saus dan crumble, manis dan sehat. Itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan selera customer masing-masing. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu solution. We offer dessert sehat yang berupa buah segar dan dengan kemasan menarik, disiram dengan lelehan coklat ataupun yogurt dan dilengkapi topping crumbs yang menarik juga. Produk ini tersedia di sekitar kampus dengan harga terjangkau sehingga mudah diakses tanpa harus pergi jauh. The details of our offering consist of, yang pertama ini buah segar yakni stroberi, pisang, anggur, dan jeruk yang disajikan dalam cup bening dengan dua varian saus manis coklat dan sehat yogurt. Tersedia topping crumbs seperti Oreo crumble dan granola crumble. Untuk toppingnya sendiri juga bisa ya disesuaikan oleh selera masing-masing customer. Jika ingin yang manis mungkin bisa menggunakan varian manis, saus coklat, saus dark coklat, dan dengan topping crumbs Oreo. Dan jika sehat, varian sehat itu bisa menggunakan yogurt dan topping granola crumble. Dan yang ketiga, sistem pre-order yang praktis lewat DM Instagram @chocofruit.dessert atau WhatsApp, atau bisa juga langsung diambil di sekitar kampus UPN Veteran Jakarta. List the benefit of your solutions. Yang pertama itu praktis dan mudah diakses oleh mahasiswa dan warga sekitar kampus. Yang kedua, pilihan dessert sehat dan kekinian tanpa harus jauh-jauh ke mall. Dan yang ketiga, harganya itu terjangkau dan bisa dibeli saat waktu luang. Di sini ada foto dari produk Chocofruit itu sendiri. Next, kita masuk ke competition analysis. Di sini saya menemukan dua kompetitor, yakni ada sate buah coklat by Dina dan juga ada buah siram coklat _Sultan. Mungkin saya jelaskan dulu benefit produk. Di sini produk kompetitor pertama ini merupakan sate buah dengan saus coklat dan saus strawberry coklat. Untuk kompetitor 2, buah segar disiram coklat dengan konsep street food kekinian. Dan untuk bisnis saya sendiri, dessert sehat yang berupa buah segar disiram dengan lelehan coklat ataupun yogurt dan dilengkapi topping crumbs yang menarik. Untuk harganya sendiri, kompetitor yang pertama ini 13.000 per pieces. Termasuk terjangkau dengan harga seperti 13.000. Untuk kompetitor 2 ini 20.000 per pieces. Lumayan cukup mahal. Dan untuk saya sendiri, saya mengambil di tengah-tengah yaitu 17.000 per pieces. Untuk branding channel, kompetitor pertama ini ada branding channel di Instagram dengan username @satebuahcoklat_by_dina. Untuk kompetitor 2, branding channel saya sama di Instagram juga dengan username @buah.siramcoklat_sultan. Dan untuk saya sendiri, produk saya sendiri, bisnis saya, branding channel saya itu ada di Instagram dengan username @chocofruit.dessert.
Untuk packagingnya sendiri, kompetitor pertama ini menggunakan tusuk sate dan mika sederhana, plastik mika sederhana gitu. Untuk kompetitor yang kedua ini menggunakan cup plastik berwarna coklat. Itu cup biasa, cup bundar gitu, warnanya coklat biasa. Dan saya sendiri menggunakan cup bening estetik, clean look, mudah dibawa, dan tambahan plastik kemasan yang lucu dan juga menarik. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran plastiknya seperti apa, kemasannya seperti ini. Jadi di dalamnya juga saya memberikan pita berwarna pink supaya kemasannya lebih menarik. Baik, lanjut ke market reviews. Untuk kompetitor pertama, banyak testimoni positif dari Instagram followersnya. Kompetitor pertama juga tuh pernah masuk liputan televisi seperti Net TV ataupun Trans TV, pernah diliput gitu makanannya. Dan juga sering digunakan untuk acara-acara wedding. Memang sudah cukup besar sih kompetitor yang pertama ini. Untuk kompetitor yang kedua diminati sebagai jajanan yang viral. Dan untuk saya sendiri, feedback dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan warga sekitar kampus, sistem pre-order dan testimoni dari customer Choco Fruit. Untuk UVP, kompetitor pertama ini sausnya tuh bervariasi, coklat biasa dan strawberry coklat. Harganya juga ekonomis dan konsepnya itu sangat familiar. Untuk kompetitor kedua, konsep jajanan itu viral kaki lima dan cocok untuk acara komunitas kecil-kecilan. Dan untuk saya sendiri, yang pertama tuh versi manis dan sehat, coklat atau yogurt. Dan yang kedua, topping bisa dipilih sendiri, ada 2 topping, yaitu Oreo crumble dan granola crumble. Dan yang ketiga, lokasinya tuh sangat strategis, karena dekat kampus UPN Veteran Jakarta. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai milestone 2. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.